Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri, asal sekolah SMP Negeri 3 Bajeng, Kabupaten Goa. Setelah saya mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, saya akan melakukan aksi nyata untuk menyebarkan pemahaman terkait modul Merdeka Belajar. Pada modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, pendidik harus secara sadar memahami kekuatan dan kelemahan dirinya. Dalam meningkatkan efektivitas mengajar, pendidik yang memahami kekuatan dan kelemahan dirinya dapat menyesuaikan gaya mengajarnya untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya dengan lebih baik. Kemudian dalam meningkatkan keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan profesional, guru yang memahami kekuatan dan kelemahan dirinya dapat mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki dan mampu menyesuaikan kegiatan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Selanjutnya, pendidik harus mampu memahami karakter dan kebutuhan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidik yang mampu memahami karakter dan kebutuhan murid akan dengan mudah dapat mengidentifikasi metode dan strategi pembelajaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pendidik juga akan lebih mudah berinteraksi dengan murid dan membangun hubungan yang lebih baik. Guru dapat menggunakan pengetahuan mereka tentang kebutuhan dan karakter muridnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Pendidik harus adaptif terhadap perubahan dengan meningkatkan kapasitas diri. Nah, pendidik perlu memahami perkembangan dunia pendidikan dan teknologi sekarang ini. Pendidik itu perlu memahami perubahan tersebut dan terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan dirinya agar dapat memberikan pendidikan yang lebih baik dan relevan bagi muridnya. Pendidik harus terus belajar baik secara mandiri maupun dengan berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas diri melalui berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang diselenggarakan dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan. Pada modul 2, mendidik dan mengajar. Pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Nah, mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik, sedangkan pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pendidik berperan untuk menuntun murid untuk bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berintegritas, dan mampu berkontribusi secara positif pada masyarakat. Pada modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Perkembangan dunia pendidikan yang saat ini terus bergerak maju seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pendidikan maupun pengajaran, seorang pendidik harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman,
sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk mendampingi murid. Kodrat alam dalam dunia pendidikan mengacu pada pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk biologis memiliki sifat alamiah yang mempengaruhi cara kita belajar dan mengajar sesuai dengan bentuk lingkungan di mana murid berada. Sedangkan kodrat zaman dalam dunia pendidikan mengacu pada pemahaman bahwa zaman atau era tertentu memiliki karakteristik, tantangan, dan kesempatan yang berbeda yang mempengaruhi pendekatan dan tujuan pendidikan. Pada modul ini dijelaskan tentang asas trikon. Dalam merancang pembelajaran yang terbuka, berkelanjutan, dan berdasarkan budaya bangsa, menuju pembelajaran yang berpihak pada murid, pendidik dapat menggunakan asas trikon. Asas trikon itu terdiri dari continue, yaitu pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, convergent, pengembangan pembelajaran yang diperoleh dari berbagai sumber, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan. Yang ketiga, konsentris, pengembangan pembelajaran yang terbuka namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan sejalan dengan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Pada modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidik dalam menjalankan tugasnya tidak hanya berfokus pada peningkatan kecakapan pengetahuan murid atau kognitif. Pendidik juga bertanggung jawab untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Pengembangan kecerdasan budi pekerti murid meliputi bagian biologis, yaitu berkaitan dengan rasa seperti cemas, gelisah, takut, senang, bahagia, kecewa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bagian intelligible, yaitu kemampuan berpikir atau menyerap pengetahuan. Sebagai pendidik, sudah seharusnya berupaya untuk terus mendampingi proses belajar murid untuk menumbuhkan kecerdasan berpikirnya dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya. Dunia pendidikan kita sebelumnya selalu menggunakan teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa terkait kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan gagasan yang diinginkan oleh pendidik. Sedangkan teori negatif, kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Dalam menerapkan merdeka belajar, sudah seharusnya pendidik menggunakan teori konvergensi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Tugas guru adalah menebalkan tulisan yang sudah ada. Oleh sebab itu, guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu. Pada modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, telah memperkenalkan sistem Among sebagai metode pendidikan yang menekankan pada in ngarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, ing madia mangun karso, di tengah membangun kehendak, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Dari sistem Among ini, sebagai pendidik harus menyadari bahwa murid merupakan sosok yang harus dituntun, didampingi, dan tulus agar dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai kodratnya untuk mencapai tujuan akhir, yakni keselamatan dan kebahagiaan murid. Pembelajaran abad 21
Tentunya murid harus dibekali dengan kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman. Kompetensi yang dianggap penting dalam era digital saat ini meliputi kemampuan untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan baik. Kompetensi abad 21 dikenal dengan kompetensi 4C, yaitu critical thinking, creative thinking, collaboration, and communication. Guru juga harus membimbing dan menuntun murid untuk membangun konteks belajar terhadap dirinya sehingga murid mampu untuk menentukan tujuan belajarnya. Selanjutnya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian, untuk mendorong murid untuk berkolaborasi dan saling membantu sesama teman. Demikian aksi nyata saya dalam menyebarkan pemahaman modul Merdeka Belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.